anak kita sekolah masih belum masuk, tapi tadi insya Allah dalam minggu ini masuk. Ya, begitu lama gagal sekolah, batal sekolah gara-gara corona. Semua batal gara-gara corona, tapi ada yang hebat. Ya. Corona mampu membatalkan sholat sunnah tarawih, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Corona mampu membatalkan ibadah haji yang luar biasa. Corona mampu membatalkan kegiatan belajar mengajar pendidikan anak kita. Tapi corona tidak membatalkan pilkada. Betul. Betul. Pilkada dengan corona batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak. Gara-gara corona kumpul maulid dibubarkan. Betul. Di tengah corona peringatan maulid dibubarkan, dibatalkan, didenda 50 juta bro, bukan dikit. Tuh kumpul pilkada kampanye batal didenda apa tidak? Tidak. Hebat corona nih ya. Yang ngincar-ngincar cuman orang-orang yang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah syiar tak boleh membesar, syiar tak boleh meluas, syiar tak boleh melebar di Indonesia kita tercinta ini. Tidak, peringatan Maulid, penjemputan Imam Akbar kita Habib Rizik, langsung adakan Maulid didenda. Tapi anaknya situ tuh ngadakan kampanye pilkada, dak katik diminta denda dengan alasan ini itu sebagai macam naudzubillah. Ini maka corona ini penyakit antara ada dan tiada. Maka kita berdoa mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad, patung-patung berhala hancur dengan sendirinya. Di malam kelahiran Maulid Nabi Muhammad, api yang disembah kaum Majusi padam dengan sendirinya. Maka tidak menutup kemungkinan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala penyakit dihilangkan oleh Allah. Jika memang penyakit ini datangnya dari Allah, penyakit COVID-19 ini benar-benar ada, kita berdoa mudah-mudahan penyakit ini dibinasakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Tapi jika penyakit COVID Corona ini hanya permainan, hanya tipu-tipuan, hanya bentuk kezaliman, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang berbuat zalim, yang mengadang-adakan Corona dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sejak lama kita mengadakan, kita melakukan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa tujuan sebenarnya? Apa yang kita ingin cari dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mengadakan maulid bukan semata-mata hanya untuk mencari kekayaan. Kita mencari maulid bukan semata-mata hanya untuk mencari kesenangan, untuk mengisi waktu kosong kita. Bukan. Kita mengadakan maulid, kita melakukan maulid semata-mata hanya untuk mengharapkan syafaatul uzmah, syafaat yang agung, syafaat yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidih kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, yang merayakan, yang membesarkan malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka syafaat dariku. Maka mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu semua orang sibuk, anak, istri, suami, orang tua sibuk ngurus dirinya masing-masing, ngurus dirinya sendiri. Bahkan para nabi-nabi pun sibuk dengan dirinya sendiri. Semuanya nafsi binafsi, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tapi ada satu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memanggil kita, mengajak kita, hai ummati ummati. Beliau yang siap mensyafaati kita, pertolongan untuk kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan, tidak ada lagi sebab sehingga kita tidak mampu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad yang malam hari ini kita peringatin maulidnya sudah lebih dulu berjuang untuk kita. Kini tinggal kita yang berjuang. Bagaimana kita memperjuangkan kehormatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad
sudah sejak lama memperjuangkan kita bukan hanya bahagia di dunia. Beliau membawa kita minaz zulumati ilan nur, membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahiliaan, penuh dengan alam dengan penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan dari alam yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan kezaliman, menuju alam yang penuh dengan ketauhidan, yang penuh dengan keadilan. Maka bukan hanya di dunia saja, bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kita dapat bahagia masuk dalam syurga. Jadi umat baginda Nabi Muhammad, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat kita menjadi umat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri kita sebagai umat baginda Nabi, yang di mana kita sudah dijamin oleh Nabi selagi tauhid kita tidak miring, selagi iman kita masih ada tertancap dalam hati, sebanyak apapun dosa kita, kita dijamin masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan Nabi, ini pengorbanan Nabi untuk umatnya, mampu membahagiakan di dunia, lebih-lebih lagi bahagia di akhiratnya nanti. Lalu bagaimana kita dengan umatnya? Apalagi kabar kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita perjuangkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita berjuang dengan harta kita? Adakah kita mengikuti pesan-pesan baginda Nabi, ya, untuk menjaga, untuk membantu, sama-sama merawat fakir miskin, anak yatim? Adakah kita bersedekah untuk mereka? Adakah kita sudah mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana kata baginda Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang mengerjakan sunnahku, melakukan, mengikuti sunnahku, tanda dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya jamaah, cinta tak dengan Nabi? Cinta. Jawab yang kuat dan kompak, cinta dengan Nabi apa tidak? Cinta. Cinta dengan Nabi apa tidak? Cinta. Sebatas mana cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah cinta kita dengan Nabi seperti anak kecil di masa daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Anak kecil di masa Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang cintanya luar biasa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai rutinitas, ya, setiap tahunnya beliau menziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengunjungi ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ini anak kecil di masa zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ini anak kecil ingin ikut ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kondisi usia yang masih kecil, masih anak-anak, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tidak mengizinkan anak ini ikut melakukan perjalanan ke makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lumayan jauh perjalanannya. Tapi karena cintanya ini anak, cintanya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang begitu rindu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak ini secara diam-diam waktu subuhnya ikut masuk, sebagian ada yang mengatakan masuk dalam peti barang-barangnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dan sebagian lagi mengatakan ada yang bergantungan di bawah keretanya. Ini cintanya anak kecil di masa zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergantung dia berhari-hari, berminggu-minggu, tidak makan, tidak minum, demi ikut ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, ini bocah keluar, dan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kaget, terkejut nengok ini bocah tiba-tiba keluar dari kotak petinya, atau turun dari bergantungan daripada kereta daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Lalu ditanya, sejak kapan kau bergelantungan? Sejak kapan kau masuk dalam peti itu? Sejak subuh sebelum keberangkatanmu, wahai Syekh. Lalu apakah kau tidak makan, tidak minum dalam berhari-hari, berminggu-minggu? Tidak, wahai Syekh. Kemudian ini anak langsung turun, langsung berlari.
ya, langsung beralih mengejar makom baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terjatuh, tertati, ya, sudah jatuh bangkit, dia ambil tanah Madinah, digosokkan ke wajahnya dengan tangis haru karena sampai ke makom baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah atas kehendak Allah, belum sampai lagi ke makom baginda Rasulullah, ini anak wafat, mati dalam keadaan tegak jatuh ingin berjalan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya anak kecil ini wafat dalam kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia korbankan harta, dia korbankan waktu, dia korbankan nyawanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita yang mengatakan cinta dengan Nabi, apa yang kita korbankan? Apa yang kita persembahkan, apa yang kita pertaruhkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ada jabatan, adakah jabatannya kalian pertaruhkan untuk memperjuangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hei orang kaya, adakah hartamu kau perjuangkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semata-mata kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kita terkadang hanya batas di bibir saja. Ngikuti sunnah berat, pakai siwak berat, boleh kita tengok Pak, berapa cuman yang di kantongnya ada siwak, Pak, ada siwak di kantong. Dah ketik kan? HP ada HP di kantong? No, ada gak lo? Tidak. Zaman sekarang ini luar biasa, ya. Kalau orang zaman dulu, ya, orang tua zaman dulu di mana-mana dipegang tasbih. Betul. Pergi majelis ta'lim yang dibawa tasbih, biar senantiasa ingat dengan Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang zaman sekarang tak pernah tinggal dari HP. Pergi pengajian yang dibawa, pergi kondangan yang dibawa, sebelum tidur yang dipegang, bangun tidur yang dicari. Coba, macam mana kita ingin ikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ibadah-ibadah kita, sunnah-sunnah kita, tak sanggup kita. Lalu banyak cara meluapkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadirnya kita di acara semacam ini. Hadirnya kita duduk, kita bersama meluangkan waktu yang hanya berapa jam saja untuk memperingati malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dari sahabat-sahabat, para tuan-tuan guru kita, ya, panitia Arba'in Kota Jambi, yang orang di mana-mana masjid biasanya maulid itu cuman pada bulan Rabiul Awal. Habis bulan Rabiul Awal sudah tak kasih lagi maulid. Tapi kawan-kawan kita, guru-guru kita, para habaib-habaib kita mengadakan maulid Arba'in 40 malam berturut-turut, dan ini keliling Pak, ya. Jadi maulid Arba'in itu yang diselenggarakan oleh guru-guru kita, yang didirikan oleh para guru-guru kita, ini baca maulid 40 malam keliling, tidak berhenti-berhenti Pak, ya. Jadi mungkin ada yang datang terus yang istiqomah, ada mungkin yang tidak bisa datang namun ada hadir acara maulid yang tempat lain, ya. Maka bapak-bapak mungkin yang belum kenal Arba'in, ayo kita mulai kenal maulid Arba'in. Mungkin yang mau berinfak, mau bersedekah, atau yang mau ngambil giliran semacam ini, nah boleh mungkin hubungi Ustaz Roni tadi atau para ustaz dan tuan guru-guru yang lainnya. Ini maulid, tanda kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau tanda cinta yang lain, dengan kita marah saat baginda Nabi Muhammad dicaci. Tanda cinta dengan Nabi, tanda kita memperjuangkan Nabi, sama seperti teman-teman kita yang kemarin yang aksi bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, saat istri kita dicaci dengan orang, marah apa tidak Pak? Saat orang tua kita dicaci, marah apa tidak? Marah. Lalu bagaimana saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, yang diagungkan oleh zat yang maha agung Allah Jalla Jalaluh, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh zat yang maha mulia Allah Azza wa Jalla, direndahkan, diremehkan, dicaci oleh kafir. Pak, itu Presiden Perancis kafir,
Ya, ngina Nabi dengan dia membuat karikatur kartunnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saat halakoh dengan baginda Nabi Muhammad tak sanggup pak mengangkat kepalanya dan menatap wajah baginda Nabi. Kenapa? Karena wajah baginda Nabi terpancar cahaya nurun fauqa nuri. Cahaya yang dahsyat, yang luar biasa, bahkan sinar matahari pun kalah dengan sinarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar pancaran matahari tak mampu menutup daripada cahaya yang terpancar dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini si kafir tak bersunat. Hei. Tak bersunat si kafir itu. Ya. Bisa menggambarkan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tak percaya tengok dewek punya itu, tak sunat itu. Ya. Ini kita marah apa tidak? Marah apa tidak? Marah atau tidak? Harus marah. Sudahlah ngikut sunnah tak bisa, bantu berjuang tak bisa, masa caci maki Nabi kita pun kita tak ada marah. Na'udzubillah. Ya. Cara marah kita mungkin andaikan kita bisa ketemu, ya, siapa namanya? Mercon, ya, Macron, ya, tuh, andai kita bisa ketemu Macron, ya, apa yang kita lakukan kira-kira? Hah? Tongkang kepala dia tuh, ya, gebuk ilah kepala dia tuh, ya, mungkin. Ini kita tak bisa ketemu dengan dia, kita tak bisa nak balas secara langsung, secara zahir tak bisa, ya. Jadi cara melawan yang paling baik, paling benar sama seperti yang diserukan oleh para guru-guru kita. Boikot semua produk-produk Prancis. Setuju? Sepakat? Siap? Jadi semua yang punya produk Prancis dibuang semuanya. Aqua, Fit, Bebelac, Mizon, apa lagi? SKM. Apalagi yang punya toko-toko, kalau ada jual air yang Aqua buang be, biar berdos-dos, tanda cinta dengan Nabi. Ganti kopi AA. Ya, buang Aquanya, koyakkan nah, untuk siram kembang keladi be lah. Tidak usah diminum lagi Aqua tuh, ya bu. Ibu-ibu beli Aqua jangan lagi untuk minum, tapi untuk nyiram kembang keladi. Ya, seseram-seramnya penyakit corona lebih seram lagi penyakit kembang keladi. Ya. Virus kembang keladi mulai menebar kemana-mana, ya tak? Gara-gara keladi sekarang ini orang bukan maling lagi, bukan maling harta, tidak, bukan nak maling emas, maling kembang keladi. Pokoknya di mana-mana Facebook, ya tak? Instagram ada be, foto terekam oleh CCTV maling kembang keladi, ya tak? Ini bahayanya nih, lebih parah dari corona berarti keladi. Ya, maka hati-hati gitu. Nah, cara yang baik untuk memusuhi para musuh daripada musuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seperti ini. Jangan lagi beli produk-produk Prancis. Jangan lagi kita konsumsi macam tak ketik minuman lain baik. Masih banyak lagi, ada Wigo 168, apalagi Ajwa, banyak lagi, ya. Masa tak bisa mampu kita membelinya? Mungkin kalau ngerjakan sunnah agak susah, tak apa-apa, ya. Tapi kita harus berusaha. Tapi kalau untuk meninggalkan hal semacam ini tidak bisa juga. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tanda kecintaan kita selama ini hanya sebatas di bibir saja. Maka saat inilah saatnya kita membuktikan untuk cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana cara kita dapat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah duduk dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Tidak pernah mendengar suara merdu dan syahdu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang menjadi asbab kita untuk jatuh cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kita ingin cinta dengan Allah, lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak cinta dengan Nabi? Tak pernah nengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana memperoleh cinta dengan Nabi? Melalui dzurriyyat keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya anak cucu keturunan yang sampai saat ini ada bersama kita. Ya. Maka kalau ada di komplek ini keturunan dzurriyyah baginda Nabi Muhammad, ada habaib di perumahan kita ini, ayo kita jaga, kita muliakan. Ya.
Para habaib-habaib kita inilah yang menjadi paku-paku negeri saat ini. Inilah yang mengamankan tempat kita. Kalau tidak adanya mereka, maka bencana akan Allah turunkan. Maka jika tidak ada lagi ahli zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hancurlah dunia ini. Ya. Mari kita jaga. Mudah-mudahan lagi dengan kabar gembiranya kita, kembalinya pulangnya imam besar kita, Al-Habib Al-Imamul Akbar Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan dengan kepulangan beliau, maka kembali Indonesia dihujani rahmat dan keberkahan. Akan timbul lagi keadilan, akan menang lagi kebenaran. Amin ya Rabbal. Jaga guru-guru kita, jaga ulama kita, jaga habaib kita, ya. Kalau bukan kita, umat Islam yang turun tangan untuk jaga para guru, para ulama, para habaib kita, siapa lagi? Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau ada 100 orang yang dia rela memperjuangkan untuk agama Allah, untuk bela cucunya Rasulullah, untuk bersama menjaga ulama, maka pastikan satu di antara mereka ada kita. Jika ada 10 orang yang memperjuangkan agama Allah, membela Rasulullah, menjaga zuriat Rasulullah, pastikan di antara 10 ini ada kita. Tapi jika ada 1 orang yang dia rela memperjuangkan harta nyawanya untuk membela agama Allah, untuk menjaga daripada kesucian baginda Rasulullah, serta menjaga zuriat baginda Nabi Muhammad, pastikan 1 orang itu adalah kita sendiri. Karena kalau bukan kita, tidak akan ada lagi yang peduli dengan agama ini. Berkata Syekh Mustafa Al-Ghalayani, inna fi yadi syubbani amar al-ummah wa fi aqdamihim hayataha. Di pundak para pemuda semacam kita yang masih kuat, yang punya otot besar, yang sering nge-gym, ya. Kamu besarin otot untuk apa? Kalau bukan untuk bela Rasulullah, bela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nge-gym bentuk otot cuma untuk pamer-pamer gini-gini, bentilah. Ya, badan dibentuk bukan main, giliran nengok demo takut, ya. Ada be alasannya tuh, ya. Itu baru demo be sibuk di zaman Rasulullah perang, betul, ya. Di zaman sekarang demo be sibuk semua. Peringatan Maulid Nabi pun dijaga ketat, macamlah kita nak adakan teroris pula, ya. Ini kita mengadakan Maulid bukan untuk teroris, dijaga-jaga begitu macam. Maka insya Allah Allah akan menangkan perjuangan umat Islam. Allah akan jaga seluruh umat Islam. Allah akan menangkan semua perjuangan kita nanti pada akhirnya. Insya Allah. Kuncinya kita jaga para ulama-ulama kita. Ulama yang dimana ulama pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Tapi hati-hati juga, ada juga yang namanya al-ulama warasatul umara. Ulama yang dijaga oleh para umara, para pemimpin. Ulama yang diwarisi para umara, yang mana ulama ini imanuhum fi amplopihim. Ini ulama-ulama yang warasatul umara, imanuhum fi amplopihim. Ulama yang imannya, yang mana fatwanya tergantung amplopnya. Dulu sebelum jadi apa-apa, wah ngatakan mengucapkan selamat Natal segala macam itu haram. Tapi setelah dapat jabatan, dapat kedudukan, cari dalil sana sini untuk membenarkan yang salah, untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Inilah namanya ulama imanuhum fi amplop. Ini semacam ini. Ya. Di tengah ketar-ketir permasalahan umat, kita nantikan keputusan seorang ulama. Dan nantikan fatwa seorang ulama, lama dia menghilang setelah itu. Tidak, setelah menang dia hilang. Tiba-tiba timbul tayang, cuman mengucapkan apa? Drama Korea bagus untuk pemuda-pemudi Indonesia. Na'udzubillah. Kami, ya Ustaz Habib Omar, setiap ceramah terus mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita suruh contoh Nabi. Kita suruh untuk suri teladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idolakan Nabi. Ini dah. Ya, kenapa? Karena imanuhum fi amplop. Yang penting periuk kau aman. Yang penting perut kau nyaman. Kau rasa banyak bunyi.
Kau ikut belah begini-begini. Nah, ini yang namanya imanuhum bi amplopihim. Inilah ulama-ulama warasatul umara, ulama yang dibina oleh para pemimpin-pemimpin zalim. Ulama yang dibimbing oleh para pemimpin zalim, disuruh pokoknya Al-Qur'an dibolak-balik, hadis dibolak-balik, kitab dibolak-balik. Macam mana bisa yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang baik jadi salah, yang salah jadi baik. Inilah yang terjadi saat ini di negeri kita tercinta. Ya, maka hati-hati dalam memilih ulama. Cinta dengan ulama, cari ulama yang ngajak kita ke surga, bukan ulama-ulamaan yang ngajak kita ke surga-surgaan. Hati-hati kita. Ya, akhir zaman ini banyak sekali ujian kita. Ya, cari guru, hati-hati. Cari guru yang benar-benar bersanad, kata pembawa acara tadi. Tidak. Yang ini bukan guru. Ya, saya cuma ngajak, ayo teman-teman kita, saudara-saudara saya, ya, yang para pemuda. Kalau guru tuh ada Ustaz Afif, ada Habib Omar, itu guru-guru kita. Kita jaga beliau. Ini tukang panglima, bay. Aku yang tukang jago mereka. Ya dah, ya. Gawe kita nak marah-marah, bay. Ya dah. Kalau guru mereka lembut, santun. Nah, itu guru. Ya, kalau kita ini dah tukang marah-marah, bay. Kau dak bela Nabi, tampar pula. Kau dak mau demo, tangani kau. Ya dah. Demo dak ndak ngato nomor 1 kau nih. Ya, ya. Ini. Tak kate lagi yang mampu membuktikan cinta dengan Nabi. Nah, kita lagi jadikan diri kita, jangan sampai cinta kita cuma cinta-cintaan. Ya, cinta monyet kalau kata orang tuh. Ya, cinta monyet itu cinta budak zaman sekarang. Ya. Nah, jangan sampai cinta anak zaman sekarang terjadi dengan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan cinta kita, ya, melalui cinta kepada zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dengan para keturunannya, cinta dengan para habaib, man ahabbahum ahabbahullah. Kalau kita cinta dengan mereka, maka Allah pun cinta dengan kita. Dan sebaliknya, kalau kita musuhi mereka, kita caci mereka, kita hinakan mereka, maka Allah pun tak segan-segan, Allah pun tak tega-tega murka dengan kita. Allah pun tak tega-tega, Allah pun tak segan-segan, Allah hinakan kepada kita. Bagi kita para penghina zuriatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kafir saja, lagi kafir gembira dengan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Ya, kafir suka dengan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa? Abu Lahab, kafir, musuh abadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Lahab gembira, Abu Lahab bahagia. Abu Lahab saking gembiranya, dia bebaskan satu budaknya yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah, yang merupakan ibu susu, salah satu ibu susu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara gembiranya Abu Lahab, dia korbankan hartanya untuk baginda Nabi. Budak mahal zaman dulu, ya. Beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji tiap bulan. Budak tidak, dia dibeli di pasar, setelah dibeli sekali itulah cuman, dan nerimo pun yang jual, bukan si budaknya. Ini dibeli mahal budak ini. Ya. Sudah dibeli karena gembira di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad, dibebaskanlah budaknya Thuwaibatul Aslamiyah. Ini ada umat Islam. Ini kafir gembira dengan maulid. Ini umat Islam, ngakunya umat Islam, ngaku beriman, tapi dengan maulid Nabi tidak suka. Dengan maulid Nabi tidak senang. Ya, ada yang mengatakan bid'ah segala macam, sesat ini itu. Ada juga umat Islam mempersulit izin peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat, kalau kita mempermudah agama Allah, kita mempermudahkan syiar agama Allah, maka Allah pun akan memudahkan segala urusan kita. Maka Allah akan permudahkan semua jalan-jalan masalah kita. Tapi dan sebaliknya, kalau kita mempersulit dalam agama Allah, mempersulit dalam syiar, maka Allah siap-siap Allah sulit urusan kita, terlebih urusan dunia, dan kelak Allah persulit urusan akhirat kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Peringatan maulid tiap tahun kita lakukan, bahkan sudah keliling 40 malam, dan yang dikisahkan itu saja. Maka paling tidak, ayo selama bulan maulid ini, daripada bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tanamkan pupuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kita dengan Nabi, inilah yang menjadi salah satu
penjamin kita bisa kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama apa yang kau cintai. Kalau kita cinta dengan baginda Nabi, maka kita dibangkitkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cinta dengan harta, maka kelak kita akan dibangkitkan dengan harta yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita cinta dengan jabatan, pangkat, maka kita akan dibangkitkan bersama pangkat dan jabatan, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kita berbuat baik di muka bumi Allah, walaupun cuma sebesar biji zarrah, maka Allah akan berikan balasan. Allah berikan imbalan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kezaliman, melakukan kebatilan, dan termasuk para pembenar kezaliman dan kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban kepada kita semua. Tentukan sikap kita dari sekarang, tentukan pilihan kita dari sekarang, bukan kampanye ya, bukan pilihan gubernur, bukan. Tentukan sikap dan pilihan kita dengan siapa akan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harta, pangkat, jabatan, atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan harapan terakhir kita untuk penutupan Maulid ini, semata-mata Allah Subhanahu wa taala catat kita yang hadir pada malam hari ini, bahwasanya kita pernah duduk bersama, pernah berkumpul bersama, mungkin yang jauh-jauh datang, kehujanan, kedinginan, ya. Ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan saat kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita pernah berkumpul bersama semata-mata hanya untuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tertutup, saya mau ngajak para jamaah bersolawat untuk tanda cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata baginda Nabi, inna aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Adapun orang, terutama orang paling dekat dengan baginda Nabi saat hari kiamat adalah orang yang paling banyak bisa selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah, rabbal alamin ya umayyidu wal kafir
ala Nabi Muhammad. Sebelum saya tutup, sesuai permintaan dari sahibul bait, tuan rumah, ya, diminta diijazahkan satu salawat. Yang saya salawat ini alhamdulillah diijazahkan langsung oleh Abuya Sayyidul Habib Segap Baharun. Saya ketemu dengan beliau, langsung diijazahkan salawat ini, namanya salawat al-Bushra. Ya, insyaallah segala hajat dimudahkan oleh Allah, semua permintaan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya, rezeki dilancarkan, urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat al-Bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Insyaallah ini saya dapat langsung dari beliau Abuya Dr. Segap Baharun. Yang mudah-mudahan ajastukum bil ijazah. Saya ijazahkan sebagaimana beliau mengijazahkan kepada saya. Mungkin jamaah boleh bilang qabil tuh. Ya, tindakan mudah-mudahan dapat diamalkan bersama-sama. Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat untuk berjuang di jalan Allah. Serta kita diistiqomahkan untuk senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai makom cinta kita melebihi cinta kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi Allah, termasuk anak, keluarga, istri dan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada salah kata khilaf yang melukai hati jamaah, saya mohon diikhlas, mohon diridhai, mohon dihalalkan. Jika ada kesalahan datang dari diri saya sendiri, jika ada kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.